Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun, perkenalkan, nama saya Sarli Puji Intansari dari kelas reguler 1 tingkat 3 Sarjana Terapan Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perilaku dan perubahan perilaku yang terdiri dari 1. Pengertian perilaku, 2. Batasan bentuk dan domain perilaku, 3. Proses perubahan perilaku, 4. Teori perubahan perilaku, dan yang terakhir penyebab perubahan perilaku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. 1. Pengertian perilaku. Menurut Noto Atmojo 2003, pengertian perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Menurut Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Menurut Skinner, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Kedua, batasan bentuk dan domain perilaku. Batasan perilaku terdiri dari 3 batasan. Yang pertama, perilaku pemeliharaan kesehatan atau health maintenance. Kedua, perilaku pencarian atau sering disebut dengan perilaku pengobatan atau health seeking behavior. Kemudian yang ketiga, perilaku kesehatan lingkungan. Bentuk perilaku menurut Noto Atmojo 2007 menjelaskan terdapat 2 bentuk perilaku, yaitu 1. Bentuk pasif. Bentuk pasif adalah respon internal yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain. Misalnya, berpikir, tanggapan, atau sikap batin dan pengetahuan. Contohnya, mengetahui bahaya merokok tetapi masih merokok. Maka, bentuk sikap seperti ini bersifat terselubung atau covert behavior. Selanjutnya adalah bentuk aktif. Bentuk aktif adalah apabila perilaku itu dapat diobservasi atau dilihat secara langsung. Perilaku yang sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata, contohnya membaca buku pelajaran, berhenti merokok, dan selalu memeriksakan kehamilan bagi ibu hamil. Maka bentuk sikap seperti ini disebut juga dengan overt behavior. Selanjutnya adalah domain perilaku. Menurut Benjamin Bloom pada tahun 1908, seperti dikutip Noto Atmojo 2003 dalam Maulana, membagi perilaku menjadi 3 domain, yaitu yang pertama domain kognitif, lalu domain afektif, dan domain psikomotor. Kemudian, dalam perkembangannya, teori Bloom dimodifikasi untuk pengukuran hasil pendidikan kesehatan, yaitu yang pertama pengetahuan atau knowledge, kemudian ada sikap atau attitude, kemudian ada praktik atau practice atau tindakan. Selanjutnya ada proses perubahan perilaku. Ada beberapa tahapan. Yang pertama ada pengetahuan, kemudian sikap, perilaku, dan perubahan perilaku. 1. Pengetahuan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Yang pertama ada dari faktor eksternal, faktor dari luar diri, contohnya seperti keluarga dan masyarakat. Lalu ada faktor internal, faktor dari dalam diri sendiri, misalnya intelijensi, minat, dan kondisi fisik. Lalu ada faktor pendekatan belajar, faktor upaya belajar, misalnya pembelajaran, strategi, dan metode belajar. Kemudian proses yang kedua ada sikap atau attitude, merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Kemudian, proses yang ketiga ada perilaku, mempraktekkan apa yang diketahuinya. Dan yang keempat, perubahan perilaku. Menurut penelitian Roger 1974, bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru di dalam diri orang tersebut, terjadi proses berurutan. Yang pertama ada awareness atau kesadaran, di mana orang tersebut menyadari atau mengetahui terlebih dahulu stimulus atau objek. Kemudian yang kedua ada interest atau tertarik, di mana orang mulai tertarik kepada stimulus. Yang ketiga ada evaluation,
menimbang baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. Kemudian yang keempat ada trial. Orang telah mulai mencoba perilaku baru. Dan yang kelima, menerima atau adoption. Subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Teori perubahan perilaku. Beberapa teori tentang perubahan perilaku. Yang pertama ada teori stimulus organisme atau SOR. Stimulus organisme respon. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung pada kualitas rangsangan atau stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Oleh karenanya, perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon. Maka teori Skinner ini disebut dengan teori SOR atau stimulus organisme respon. Kedua, teori Festinger atau dissonant theory. Perilaku seseorang pada saat tertentu karena adanya keseimbangan antara sebab atau alasan dan akibat atau keputusan yang diambil atau konsonans. Apabila terjadi stimulus dari luar yang lebih kuat, maka dalam diri orang tersebut akan terjadi ketidakseimbangan atau disonans. Kemudian, kalau pada akhirnya stimulus tersebut dapat menerimanya dan melakukannya, maka berarti terjadi perilaku baru atau hasil perubahan. Dan akhirnya kembali terjadi keseimbangan lagi atau konsonans. Contohnya seperti seorang ibu rumah tangga yang bekerja di kantor. Ketiga, teori fungsi. Teori fungsi menurut Katz ini berdasarkan anggapan bahwa perubahan perilaku individu tergantung kepada kebutuhan. Kemudian, teori Kurt Lewin. Lewin berpendapat bahwa perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan dengan kekuatan pendorong atau driving focus dan kekuatan dengan kekuatan penahan atau restraining focus. Lalu yang terakhir, penyebab perubahan perilaku. Ada dua penyebab perubahan perilaku. Yang pertama, karena paksaan atau enforcement. Tidak didasari oleh pengetahuan atau pemahaman terhadap apa yang dilakukan, sehingga harus ada dorongan dari luar individu. Kemudian yang kedua, karena kesadaran. Didasari oleh pemahaman dan kesadaran diri sendiri terhadap apa yang dilakukan, sehingga melakukan proses tahu atau pengetahuan, mau atau sikap, sampai mampu atau tindakan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.